Assalamualaikum sahabat Riris Dani Hermawan. Pernahkah engkau merasa jiwamu letih walau dunia terasa lengkap? Pernahkah engkau merasa dekat, tapi jauh dari Allah? Hari ini kita akan menyelami mutiara hikmah dari seorang wali agung, Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan sekadar nasihat, tapi kalam-kalam penyelamat dunia akhirat. Sebelum kita menyelam lebih dalam, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus menyuburkan hati dengan nasihat-nasihat penuh makna. Yuk jawab di kolom komentar. Kata hikmah mana yang paling menyentuh hatimu hari ini? Di sebuah malam sunyi, seorang murid datang menghadap gurunya dengan dada yang sesak. Ia telah belajar banyak kitab, hafal puluhan dalil, namun hatinya masih gelisah, masih merasa kosong. Sang guru, dengan suara lirih namun penuh wibawa, berkata, "Ilmu tanpa adab, bagaikan pohon tanpa akar. Mungkin engkau sudah menimba air, tapi tak pernah mencicipi mata airnya." Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan bahwa adab adalah cahaya pertama yang harus dinyalakan sebelum ilmu menerangi hidup. Beliau menegaskan bahwa orang yang hanya mengandalkan ilmunya akan mudah terperangkap dalam kesombongan. Bahkan iblis lebih dulu mengenal ilmu sebelum manusia. Namun karena ia tak memiliki kerendahan hati, ia jatuh dalam murkanya. Ilmu yang sejati adalah yang mengajarkan seseorang untuk mengukur langkahnya, menjaga lisannya, menundukkan hatinya. Bukan hanya sekadar menambah wawasan, tetapi mendewasakan jiwa. Ia tumbuh bersama keikhlasan, bukan kepentingan. Ia berbunga bersama amal, bukan hanya kata. Kerendahan hati membuat kita lebih peka terhadap kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak lagi sibuk menilai orang lain, tetapi justru sibuk memperbaiki diri. Kita tidak sibuk memperlihatkan kebaikan, tapi lebih takut jika kebaikan itu tidak sampai kepada Sang Pencipta. Inilah titik mula perjalanan spiritual yang hakiki, ketika kita tidak lagi mengejar kehebatan di mata manusia, tapi keridhaan di mata Allah. Karena di hadapannya, hanya hati yang bersih, rendah, dan tuluslah yang layak dekat dengan cahayanya. Ada sebuah kisah tentang seorang pencari Tuhan yang berkali-kali merasa tak kunjung sampai. Ia mengadu dalam sujudnya, "Ya Rab, mengapa engkau terasa begitu jauh?" Sebuah jawaban tiba dalam keheningan jiwanya. "Karena hatimu masih penuh dengan dunia, bahkan dengan akhirat. Di mana aku harus tinggal?" Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan sesuatu yang begitu halus namun mengguncangkan. Jika hatimu masih menaruh harap pada dunia, bahkan pada pahala akhirat, maka belum sepenuhnya hatimu milik Allah. Dunia dan akhirat tidak akan pernah bersatu dalam satu dada, karena keduanya adalah ciptaan. Sedangkan Allah adalah pencipta, dan tak ada satupun makhluk yang layak disejajarkan dalam rumah suci bernama hati. Hati yang dipenuhi ambisi akan menjadi sempit. Ia tidak memiliki ruang untuk menerima cinta ilahi yang luas dan tak terbatas. Maka dari itu, dunia boleh berada dalam genggaman tanganmu, tetapi jangan sekali-kali memasukkannya ke dalam relung hatimu. Akhirat pun, jangan dijadikan perhiasan di lidah, jika hanya menjadi harapan imbalan. Puncak penghambaan adalah ketika hati tak lagi meminta, kecuali hanya meminta Dia. Ketika engkau rela tidak terlihat oleh dunia, asalkan tetap dalam pandangannya. Ketika engkau siap kehilangan segalanya, demi tidak kehilangan kedekatan dengannya. Dan saat itulah, dunia kehilangan daya tariknya. Akhirat pun tunduk kepada si pencinta sejati. Yang tersisa hanyalah Allah dan cinta yang menyucikan segala rasa. Karena hanya hati yang kosong dari segala selainnya, yang bisa menjadi tempat tinggal baginya. Di balik ketenangan para wali, ada rahasia besar yang mereka genggam erat, keyakinan bahwa tak ada satu hela napas pun yang meleset dari izinnya. Syekh Abdul Qadir Jailani membisikkan hikmah itu dengan penuh kasih, bahwa siapapun yang ingin hidup damai, harus rela menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Sang Pemilik takdir. Bayangkan seorang hamba yang berjalan di tengah padang pasir. Ia haus, tersesat, dan matahari membakar kulitnya. Namun karena ia yakin bahwa Allah bersamanya, ia terus melangkah tanpa ragu, bahkan tanpa bertanya kemana kaki ini dibawa. Keyakinan seperti itulah yang disebut tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah dalam kemalasan. Tawakal adalah menyerahkan hasil setelah ikhtiar maksimal, meyakini bahwa apapun yang datang,
Entah pahit atau manis, semuanya adalah kasih sayang yang menyamar. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, janganlah engkau terlalu cemas mencari keuntungan, dan jangan pula bersedih saat musibah datang, karena keduanya telah ditetapkan. Rezeki tidak akan tertukar, cobaan tidak akan meleset. Yang bisa kita lakukan hanyalah bersikap adil terhadap takdir, menerimanya dengan lapang dan menghadapinya dengan iman. Dalam kepasrahan seperti itu, hidup menjadi lebih ringan. Beban tidak lenyap, tapi hati menjadi kuat. Air mata tetap mengalir, tapi tidak mengeluh. Bahkan luka pun terasa menyejukkan karena kita tahu Allah sedang membersihkan jalan menuju pelukannya. Siapa yang berserah akan dijaga. Siapa yang tenang akan dituntun, dan siapa yang percaya pada keputusan Allah akan sampai pada tempat yang bahkan ia tak sangka. Dalam hening malam ketika dunia telah lelap, suara kecil mengalun dari mulut seorang hamba yang sedang duduk sendiri. Ia tidak membaca untuk didengar, tidak pula menangis untuk disaksikan. Tapi zikirnya menembus langit, sebab hatinya hadir, menyebut nama Tuhannya dengan seluruh cinta dan takutnya. Disinilah Syekh Abdul Qadir Jailani membimbing kita untuk kembali pada keheningan yang hidup, zikir dan sabar. Zikir bukan sekadar lafaz yang diulang-ulang. Ia adalah tarikan nafas yang membentuk jembatan antara ruh dan Rabb-Nya. Dalam zikir yang tulus, hati dilatih untuk tidak lalai. Dan ketika kesadaran terus dihidupkan, maka seluruh gerak hidup menjadi ibadah. Bahkan diamnya pun bernilai. Namun zikir akan menjadi ringan bila dibarengi dengan kesabaran. Kesabaran bukan tanda lemah, tapi cermin dari kepercayaan yang kokoh kepadanya. Ia adalah payung dalam badai dan pelita dalam gelap. Saat dunia mengguncang dan tak ada satupun makhluk yang mampu memahami kita, sabarlah, karena Allah sedang menyusun pertemuan yang lebih indah dari segala dugaan. Kesabaran dan zikir, bila menyatu, akan menumbuhkan ketenangan luar biasa. Hati tidak lagi tergantung pada waktu atau hasil. Hati cukup bersama Allah, dan itu saja sudah menjadi rumah bagi kebahagiaan sejati. Maka jadilah seperti tanah yang sabar digali. Semakin dalam luka yang ditorehkan, semakin besar peluang air mata itu berubah menjadi mata air keberkahan. Dan bila kita tetap menyebut namanya dalam suka maupun duka, sungguh, Allah pun tak akan pernah meninggalkan kita dalam gelap. Pernahkah kau merasa kecewa karena seseorang tak menepati janjinya? Atau merasa gelisah ketika bantuan tak juga datang dari orang yang kau harapkan? Di sanalah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bisa menemukan jenis syirik yang tak terucap, namun hidup dalam diam, syirik batin. Syirik lahir mudah terlihat, menyembah berhala, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Tapi syirik batin jauh lebih halus. Ia muncul ketika hati diam-diam lebih berharap kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Ketika doa kita lebih berat kepada manusia daripada pada Sang Pemilik Langit. Ketika kita meyakini bahwa rezeki datang karena usaha manusia, bukan karena kehendaknya. Syirik semacam ini seperti luka halus yang tak terasa. Ia tidak berdarah, namun ia mencuri kekuatan iman perlahan. Hati yang terus berharap pada makhluk akan menjadi lemah ketika makhluk itu tak bisa menolong. Sebaliknya, hati yang bergantung pada Allah akan tetap tegak meskipun seluruh dunia berpaling darinya. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak sekadar memperingatkan, tapi menuntun. Jangan hanya menghindari syirik secara lahiriah, tapi bersihkan pula batinmu dari ketergantungan semu. Karena sejatinya, makhluk tak punya kuasa apa-apa. Mereka hanya perantara. Sementara pemberi sejati adalah Dia yang mengatur semesta. Dan ketika hati telah lepas dari sandaran palsu, barulah keikhlasan tumbuh. Doamu tak lagi tergantung pada siapa yang datang atau pergi, sebab kau telah menyandarkan segalanya pada yang tak pernah pergi. Itulah tauhid yang hidup, tauhid yang membebaskan. Di pasar dunia, manusia berlomba mengejar kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Mereka berdesakan, terkadang saling menjatuhkan, demi segenggam yang fana. Namun Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan sesuatu yang berbeda, sebuah kebijaksanaan yang meneduhkan. Biarlah dunia berada di tanganmu, tapi jangan sekali-kali menaruhnya di hatimu. Dunia memang diciptakan untuk manusia,
Kita diperbolehkan memiliki rumah, kendaraan, pekerjaan, bahkan mimpi besar. Tapi semua itu adalah alat, bukan tujuan. Ibarat perahu yang mengarungi samudra, air dunia tidak akan membahayakan selama ia tidak masuk ke dalam lambung hati. Namun bila ia merembes, perlahan akan menenggelamkan kapal ruhani kita. Syekh Abdul Qadir tidak menyuruh kita menjadi fakir yang meninggalkan segalanya. Justru beliau mengajarkan untuk menjadi kaya yang tidak diperbudak harta. Orang yang bisa memiliki, tanpa merasa memiliki. Yang bisa memberi, tanpa takut kehilangan. Letakkanlah dunia di luar pintu hatimu. Cukup di kantong, cukup di genggaman, cukup di buku catatan. Tapi biarkan hatimu hanya ditempati oleh Allah. Sebab hati yang telah diisi oleh dunia, tak akan mampu mengenal cinta sejati. Ia akan selalu gelisah, selalu merasa kurang, meski telah memiliki segalanya. Namun hati yang hanya tertambat kepada Allah akan merasakan cukup, bahkan dalam kekurangan. Ia bisa tertawa dalam kesempitan, dan bersyukur dalam kehilangan. Karena bagi hati seperti itu, yang utama bukan berapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa sedikit yang menghalangi hubungan dengan Tuhannya. Jadi, jangan buang dunia, tapi bijaklah memposisikannya. Gunakan ia untuk jalan menuju akhirat. Biarkan dunia menjadi kendaraan, tapi jangan biarkan ia menjadi penjara. Ada sebuah wajah yang teduh, tenang, tak banyak bicara namun setiap ucapannya menggetarkan hati. Ia bukan karena popularitas, bukan pula karena retorika. Ia adalah wajah seorang arif billah, orang yang telah mengenal Tuhannya, dan menjadikan kedekatan itu sebagai napas dalam hidupnya. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut mereka sebagai insan yang tidak hanya berilmu, tetapi juga hidup dalam cahaya ilmu. Orang arif tidak selalu menonjol secara lahir. Ia bisa saja tampak biasa, namun batinnya terang. Ia berjalan di bumi, namun hatinya menyaksikan langit. Ia tahu kapan harus bicara, dan lebih tahu kapan harus diam. Ilmunya tidak hanya tersimpan di lidah, tetapi meresap dalam akhlak, dalam perilaku, dalam kasih kepada sesama. Syekh menegaskan bahwa tanda-tanda orang seperti ini bukan pada kemampuannya menyampaikan banyak dalil, tapi pada kemampuannya menuntun hati manusia kembali kepada Allah. Ia memandang bukan dengan mata biasa, tetapi dengan cahaya yang diberikan oleh Tuhan, firasat mukmin, yang hanya muncul dari hati yang bersih dan jujur. Hatinya menjadi cermin, dan siapapun yang menatapnya bisa melihat bayang-bayang kebesaran Allah di dalamnya. Ia tidak mencintai karena nafsu, tidak membenci karena kepentingan. Ia mencintai karena Allah, dan membenci juga karena Allah. Semua geraknya adalah pengabdian. Yang menarik dari orang arif adalah bahwa mereka tidak mencari pengikut. Mereka justru menyembunyikan diri, menjauh dari kemasyhuran. Sebab yang mereka kejar bukan dunia, melainkan pandangan kasih sayang dari Allah yang tak terlihat oleh mata manusia. Mereka tetap berdiri di tengah keramaian, namun ruh mereka duduk di hadapan Tuhan. Dan dalam diam mereka, doa-doa dikabulkan. Dalam senyum mereka, ada rahasia yang hanya dimengerti oleh langit. Di tengah kesempitan hidup, tak jarang manusia menunduk dalam kegelisahan. Mengapa rezeki belum juga datang? Bisik hatinya. Ia merasa usahanya tak membuahkan hasil, merasa takdir tak berpihak padanya. Namun disinilah Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan sebuah pelajaran agung. Rezeki bukan tentang seberapa keras kau mengejarnya, tetapi seberapa dalam takwamu kepada Sang Pemberi. Allah telah menjanjikan dalam kalamnya, bahwa siapapun yang bertakwa, akan diberi jalan keluar dari segala kesulitan, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ini bukan janji manusia. Ini janji langit. Janji yang tak akan pernah dikhianati. Tapi takwa bukan sekadar ketakutan pada dosa. Ia adalah kesadaran yang hidup. Ia mewarnai keputusan-keputusan kecil, menghiasi pikiran dan menuntun hati. Ia mendorong kita memilih kejujuran saat godaan datang, bersabar ketika hasil tak sesuai harapan, dan bersyukur meski hanya diberi sedikit. Ketika seseorang hidup dalam takwa, ia akan merasakan bahwa rezeki bukan semata tentang angka atau jumlah. Kadang ia datang sebagai ketenangan hati. Kadang sebagai teman yang setia.
Kadang sebagai anak yang menyejukkan. Dan kadang, ia hadir sebagai luka yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Orang yang bertakwa tidak mencemaskan pintu-pintu dunia, sebab ia tahu siapa pemilik seluruh kunci. Ia tidak memaksa pintu yang tertutup, sebab ia percaya bahwa jika Allah menghendaki, pintu itu akan terbuka, bahkan tanpa diketuk. Syekh Abdul Qadir mengajarkan kita untuk menata niat, untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan sekadar mengejar hasil dunia. Karena saat hati dipenuhi takwa, rezeki bukan lagi soal berapa, tapi soal dari siapa. Dan rezeki dari Allah, meski setetes, akan lebih menenangkan daripada lautan yang datang dari tangan manusia. Pernahkah engkau merasakan, di suatu waktu, hidup seperti menjadi beban? Hati terasa berat, hari-hari berlalu tanpa makna, dan setiap langkah seakan menjauhkan dari ketenangan? Barangkali saat itulah Allah sedang mengetuk pintu kesadaranmu, membisikkan bahwa ada sesuatu yang perlu disucikan, dan jalan pulangnya bernama taubat. Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan kelembutan jiwanya yang dalam, mengajak kita untuk tidak melupakan cermin diri. Ia berkata bahwa ujian tak selalu hadir untuk menghancurkan, tapi seringkali untuk mengingatkan bahwa kesulitan bisa jadi adalah surat cinta dari langit yang menyiratkan, "Wahai hambaku, kembali padaku." Taubat bukan sekadar menangis, bukan pula sekadar sesal. Taubat adalah pergeseran arah hidup. Ia mengubah langkah, menguatkan niat, dan memutus rantai keterikatan kepada dosa. Ia menumbuhkan harapan dalam ladang yang sebelumnya hanya ditumbuhi penyesalan. Ketika seseorang mulai melihat setiap ujian sebagai teguran lembut dari Allah, hatinya berubah. Ia tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah, tapi mulai bertanya, apa pesan Allah dalam ini semua? Dan dari sanalah kekuatan baru lahir. Luka menjadi pintu, air mata menjadi air wudu, dan kehidupan yang dulu terasa gelap, mulai diterangi cahaya harapan. Syekh mengingatkan, jangan tunda taubat, sebab waktu tidak menunggu. Pintu-pintu rahmat bisa tertutup kapan saja. Dan apa yang hari ini masih bisa kau ubah, besok mungkin sudah menjadi takdir yang kau sesali. Maka kembalilah, sebelum semuanya terlambat. Bersihkan hatimu, luruskan niatmu, dan renungkan makna setiap kesedihan yang menyinggahi. Karena bisa jadi, Allah sedang mendekapmu melalui jalan yang tidak kau duga. Dan jika engkau telah kembali, jangan hanya berhenti di situ. Jadikan taubat sebagai awal dari kedewasaan spiritual. Sebab dari pengakuan kelemahanlah, seorang hamba akhirnya merasakan kekuatan kasihnya yang sejati. Ada saat dalam hidup ketika semua hal yang dulu kita kejar terasa hambar. Harta tak lagi memuaskan, pujian terasa hampa, dan pencapaian seakan tak meninggalkan jejak di jiwa. Lalu di tengah kehampaan itu, bisikan kecil terdengar dari dalam hati. Apakah ini semua benar tujuan hidupku? Syekh Abdul Qadir Jailani membimbing kita menuju jawaban yang tak tergantikan. Hanya Allah, satu-satunya tujuan sejati. Bukan dunia, bukan akhirat, bukan pujian, bukan pula pahala. Tapi Dia, semata-mata Dia. Ketika hati menjadikan Allah sebagai satu-satunya arah, maka hidup akan memiliki makna yang tak bisa dirampas oleh waktu. Syekh menjelaskan, selama hati masih memiliki banyak tujuan, jiwa akan terombang-ambing. Kadang ingin dunia, kadang akhirat, kadang mengharap ridha makhluk, lalu kecewa ketika tak mendapatkannya. Namun ketika seluruh arah dikembalikan pada satu titik pusat, yakni Allah, maka setiap langkah menjadi ibadah, setiap hembus napas menjadi penyucian. Dan yang paling indah adalah ini, saat engkau menjadikan Allah sebagai tujuanmu, dunia pun akan mengikuti dengan cara yang tak pernah kau duga. Rezeki datang dengan tenang, hubungan membaik tanpa dipaksa, bahkan derita pun menjadi penghapus dosa. Sebab kau tak lagi sibuk mengejar, tapi sibuk mendekat. Seorang hamba yang hidup untuk Allah tidak akan takut kehilangan. Ia tahu bahwa semua yang hilang tak pernah benar-benar miliknya. Ia juga tidak bangga dengan yang ia miliki, sebab ia sadar semuanya hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa kembali kepada pemiliknya. Dan bila engkau telah sampai pada tahap ini, engkau akan menyaksikan bahwa bahkan nikmat dunia pun terasa lebih syahdu.
Sebab bukan kenikmatan itu yang menjadi pusat bahagiamu, tapi kehadirannya dalam setiap kenikmatan. Syekh Abdul Qadir menutup dengan bijak, jadikan satu tujuanmu, maka seluruh tujuanmu akan tercapai. Karena ketika Allah menjadi segalanya, maka segala yang baik akan datang karenanya, dan segala yang buruk pun akan berubah menjadi jalan menujunya.